mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ia langsung berangkat menuju ke kerajaan tuan seorang diri. Setibanya di sana, Raden Nuna langsung menyerang seluruh pengawal istana dengan tangannya sendiri. Para pengawal istana merasa kewalahan menghadapi Raden Nuna, sehingga kekacauan yang ditimbulkannya semakin meluas. Akhirnya, raja pun memutuskan untuk turun tangan. Apakah hanya ini kemampuan pengawal kerajaan? Sungguh tidak berguna. Siapa kau, wahai anak muda? Berani-beraninya kau menantang kerajaanku seorang diri. Aku hanya ingin menuntut balas atas perbuatan kalian semua kepada ibuku. Jadi, rasakan ini! Pertumpahan darah tidak dapat dihindari lagi. Ayah dan anak itu bertempur habis-habisan memperjuangkan harga dirinya masing-masing. Hampir seluruh isi kerajaan hancur berantakan dan warga sangat resah akibat pertarungan tersebut. Dan tak berapa lama kemudian, terdengarlah sebuah suara menggelegar dari langit yang memecah keriuhan tersebut. Datuk Tua, janganlah kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri, darah dagingmu dari istrimu, Dewi Mas. Apa? Apakah itu benar, anak muda? Aku adalah Raden Nuna Putra Janjang, putra dari Dewi Mas. Raja merasa terkejut dan langsung memeluk Raden Nuna. Semua senjatanya dilempar begitu saja. Mereka pun sama-sama tak bisa berkata apa-apa. Hanya pelukan erat yang menjawab kegaduhan yang telah mereka perbuat. Suara tepuk tangan dan jerit tangis isi kerajaan menambah suasana haru di kerajaan tuan. Semua warga lega. Akhirnya pertempuran telah usai dan kini sang pangeran telah kembali ke kerajaan tuan. Setelah mendengar cerita kehidupan Raden Nuna, raja pun memutuskan untuk langsung menjemput Dewi Mas dan anak perempuannya. Penjemputan Dewi Mas dikawal dengan ketat dan kerajaan tuan menyiapkan sambutan yang besar dan meriah. Raja tuan mengadakan pesta besar untuk menyambut kembali kepulangan Dewi Mas dan anak-anaknya. Sekembalinya ke kerajaan, Dewi Mas dan Dewi Anjani merasa sangat senang. Mereka tidak pernah mengira akan disambut dengan sukacita. Bahkan, Dewi Mas pun telah memaafkan semua perlakuan Sunggar Tutul kepadanya. Akhirnya, Raden Nuna diberikan kekuasaan penuh terhadap kerajaan tuan sebagai penerus asli dari Raja Tuan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan kerajaan yang sudah menggariskan bahwa yang memegang kuasa kerajaan adalah anak laki-laki. Sementara untuk putri kesayangannya, sang raja menghadiahkan Dewi Anjani, Gunung Rinjani untuk ia pimpin dan kuasai.
Di Gunung Rinjani inilah Dewi Anjani bersemedi bersama ayahnya. Bahkan hingga kerajaan tuan hancur dan saudara laki-lakinya wafat pun, Dewi Anjani tetap kekal di daerah kekuasaannya. Sampai sekarang, masyarakat mempercayai bahwa Dewi Anjani masih hidup dan menguasai 2 kerajaan, yakni kerajaan gaib dan kerajaan manusia. Sebab jasad Dewi Anjani belum pernah ditemukan sama sekali. Konon sebenarnya nama Gunung Rinjani dulunya adalah Gunung Samalas. Kemudian terjadi letusan dahsyat yang mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Letusan tersebut akhirnya membentuk kawah dan gunung baru yang belum memiliki nama. Hingga akhirnya Dewi Anjani ditunjuk oleh ayahandanya sebagai penguasa gunung tersebut. Itulah yang menyebabkan gunung tersebut diberi nama Gunung Rinjani, sesuai dengan nama Dewi Anjani.